Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan saya Taufina Dia Ulat Milayana dengan NRP 50032311100 dari kelas Data Mining and Visualization K. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh aplikasi yang menerapkan data mining. Di sini saya mengangkat judul yaitu data mining dalam dunia e-commerce, yaitu studi kasus Shopee di Indonesia. Menu yang pertama, untuk pengertian data mining sendiri adalah proses mengekstrak dan menemukan pola dalam set data yang sangat besar dengan menggunakan metode yang berada di persimpangan antara 1. Machine learning, 2. Statistika, dan yang ketiga adalah sistem basis data atau database system. Dan untuk visualization sendiri yaitu proses merepresentasikan data secara visual, yaitu bisa grafik, chart maupun dashboard untuk memudahkan pemahaman, analisis, dan komunikasi pola atau wawasan yang ditemukan dalam data. Nah, di sini Shopee merupakan salah satu platform e-commerce terkemuka di Indonesia dengan jutaan pengguna yang kita tahu saat ini yang sangat aktif setiap harinya dan volume transaksi yang sangat tinggi. Dalam setiap aktivitas yang dilakukan, pengguna seperti mencari produk, melakukan klik, bertransaksi, memberikan ulasan, hingga perilaku saat melakukan checkout, Shopee dapat mengumpulkan data yang sangat besar. Data ini kemudian dianalisis menggunakan metode data mining untuk mengidentifikasi pola, tren, dan informasi tersembunyi yang mendukung proses pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya penerapan data mining di Shopee. Untuk yang pertama adalah rekomendasi produk atau recommendation system, yaitu data mining menganalisis riwayat belanja, pencarian, dan interaksi produk dengan memanfaatkan pendekatan market-based analysis dan collaborative filtering. Contohnya, jika pengguna sering membeli skincare, Shopee akan merekomendasikan produk lain seperti sunscreen atau serum. Yang kedua yaitu segmentasi pelanggan atau customer segmentation, yaitu dengan mengelompokkan pelanggan berdasarkan frekuensi belanja, jenis produk yang dibeli, daya beli, dan respons terhadap promo. Contohnya yang pertama yaitu misal A. Pemburu diskon atau sering belanja saat flash sale, dan yang B yaitu pembeli premium atau sering membeli barang yang branded. Untuk yang ketiga, deteksi kecurangan atau fraud detection merupakan data. Di sini data mining digunakan untuk menemukan pola transaksi yang mencurigakan. Algoritma ini mengawasi perilaku yang mencurigakan seperti yaitu sejumlah akun fiktif membuat pesanan serupa, terus peningkatan peringkat yang tidak asli dari akun otomatis, dan transaksi pembayaran dalam angka besar dalam periode singkat. Untuk yang keempat yaitu dynamic pricing dan promosi. Data mining menganalisis tren harga di pasar, faktor permintaan, dan tindakan pesaing. Algoritma ini menentukan waktu yang tepat untuk penurunan harga dan promo dilaksanakan. Contohnya yaitu ketika mendekati Idul Fitri, permintaan untuk produk baju koko dan mukena meningkat, maka sistem melakukan penyesuaian pada harga dan persediaan. Dan untuk yang kelima yaitu optimasi logistik dan pengiriman. Data mining di sini adalah untuk data pengiriman sejumlah besar paket yang dianalisis, digunakan untuk memprediksi jalur pengiriman yang paling efisien, memperkirakan penundaan, serta meningkatkan rute pengiriman. Serta di sini disebutkan contohnya yaitu apabila sistem mengidentifikasi banyak penundaan di suatu daerah, maka Shopee dapat berkolaborasi dengan layanan pengiriman yang lebih handal di wilayah itu. Dan untuk yang keenam adalah analisis ulasan. Di sini data mining digunakan untuk meneliti ulasan konsumen yang berformat teks menggunakan Natural Language Processing atau NLP untuk memahami sentimen maupun positif ataupun negatif. Contohnya, banyak tanggapan buruk terkait barang sering cacat saat pengiriman, maka Shopee akan mengevaluasi mutu kemasan atau jasa pengiriman. Selanjutnya ada prediksi permintaan. Data mining di sini
berguna untuk memprediksi kecenderungan penjualan barang berdasarkan pola terdahulu, musim, serta peristiwa penting seperti Ramadan dan Natal. Contohnya, saat mendekati 11.11 atau 12.12, sistem mampu menganalisis kategori produk yang berpotensi meningkat. Selanjutnya di sini saya menyebutkan untuk tahap data miningnya, yaitu yang pertama mungkin ada pengumpulan data. Shopee mengumpulkan data transaksi dari 1 juta konsumen dalam waktu 3 bulan terakhir. Informasi yang diperoleh antara lain yaitu barang yang dibeli, kategori barang, waktu transaksi, dan apakah barang tersebut dibeli bersama barang lain. Dan untuk yang kedua adalah pembersihan data, yaitu untuk menghapus transaksi yang sudah dibatalkan, menggabungkan kategori seperti misalnya popok bayi dan diapers dianggap sebagai satu kategori, dan menyaring hanya pembeli dari kategori barang bayi. Untuk yang ketiga yaitu data mining association rule atau market basket analysis. Shopee menggunakan algoritma a priori untuk mengidentifikasi pola produk yang sering dibeli secara bersamaan. Seperti hasil pola belanja yaitu 70% konsumen yang membeli pakaian bayi juga membeli popok sekali pakai, dan 55% konsumen susu formula bayi juga membeli botol untuk susu, dan 30%-nya untuk konsumen popok bayi juga membeli tisu basah. Untuk yang keempat yaitu pattern evaluation. Shopee memverifikasi apakah pola ini benar-benar signifikan dan bukan sekedar kebetulan. Hasilnya, pola baju ke popok menunjukkan kekuatan yang tinggi. Ini berarti dari 10 orang yang membeli baju bayi, 7 orang diantaranya juga membeli popok. Dan yang kelima yaitu knowledge representation. Shopee mengaplikasikan pola belanja ini dalam platformnya, yaitu ada saran produk, promo kombinasi, dan penjualan kilat. Selanjutnya, dampak penerapan data mining di Shopee. Yang pertama untuk pengguna adalah untuk mendapatkan saran produk yang sesuai dengan keperluan dan membuat proses belanja menjadi lebih cepat dan efisien. Kemudian mendapatkan penawaran serta diskon yang dipersonalisasi, meningkatkan kepuasan saat belanja, dan pengalaman berbelanja yang lebih nyaman karena aplikasi tampak memahami kebutuhan pengguna. Untuk penjual, yaitu dapat menganalisis tren pasar dan pola pembelian dan membantu dalam menentukan stok produk yang tepat, mendapatkan strategi promosi yang lebih sesuai, dan peningkatan penjualan terjadi karena produk lebih sering terlihat dalam rekomendasi. Dan untuk Shopee sendiri, yaitu ada meningkatkan penjualan dan keuntungan melalui strategi cross-selling dan upselling, dan mengurangi potensi penipuan dengan mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan. Jadi, dari ini saya dapat menyimpulkan bahwa data mining merupakan inti dari strategi bisnis di Shopee. Dengan jutaan transaksi setiap harinya, Shopee memanfaatkan teknologi penambangan data untuk mengubah data mentah menjadi wawasan yang berguna. Tahapan data mining di Shopee atau CRISP-DM dimulai dari mengumpulkan data, membersihkan data, melakukan analisis, mengevaluasi pola, dan memanfaatkan hasilnya. Dan setiap langkah ini menghasilkan informasi yang langsung dapat digunakan untuk rekomendasi, promosi, estimasi permintaan, dan deteksi penipuan. Dampak yang nyata yaitu bagi konsumen sendiri, berbelanja menjadi lebih praktis, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Bagi penjual sendiri, menjadi lebih memahami tren pasar yang berujung pada peningkatan penjualan. Dan untuk Shopee sendiri, menjadi lebih efisien, bersaing, dan tetap menjadi platform e-commerce terdepan di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.